Mohon maaf untuk para pengurus, keluarga penerima manfaat bantuan PKH di tahap 1 tahun 2023 dari aturan Kementerian Sosial atau dari pusat, hanya keluarga yang di dalam KK-nya memiliki salah satu di antara 7 kategori berikut ini saja yang bisa cair bantuannya di tahap 1 tahun 2023. Nah, ke-7 kategori tersebut apa saja? Apakah di dalam kartu keluarga Anda terdapat 7 kategori tersebut atau tidak ya? Nah, siap-siap untuk para keluarga penerima manfaat untuk kabar PKH tahap 1 di tahun 2023 seperti apa ya nantinya? Simak terus videonya sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar sobat YouTube semua? Semoga sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi terkini terkait mengenai pencairan bantuan PKH tahap 1 tahun 2023 nanti. Nah, ini tinggal menghitung hari lagi, sudah pergantian tahun. Sudah memasuki bulan Januari tahun 2023. Nah, bagaimana ya aturan untuk peraturan atau pencairan PKH tahap 1 tahun 2023 nanti? Apakah Anda nanti masih akan mendapatkan bantuan PKH di tahap 1 tahun 2023? Atau mungkin Anda malah akan dicoret dari penerima bantuan atau dihapus bantuannya? Nah, karena dari aturan Kementerian Sosial, hanya pengurus KPM PKH yang dalam kartu keluarganya ini hanya terdapat 7 kategori ini saja yang bisa dicairkan bantuannya di tahap 1 atau mulai tahap 1 tahun 2023. Nah, bagaimana informasi selengkapnya? Simak terus videonya sampai akhir. Dan sebelum kita lanjut, silahkan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke, sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, sobat YouTube, ini sudah hampir mendekati akhir bulan Desember tahun 2022. Artinya, tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki pergantian tahun, yakni tahun baru tahun 2023. Nah, tidak lama lagi juga penyaluran bantuan sosial dari pemerintah di tahun 2023 ini akan dimulai. Karena dari Kementerian Keuangan ini sudah menganggarkan untuk bantuan-bantuan sosial dan subsidi di tahun 2023. Nah, berapa ya anggaran untuk bantuan sosial? Memang bantuan untuk anggaran bantuan sosial tahun 2023 ini tidak sebanyak di tahun 2022. Tapi untuk kuota bantuan sosial seperti bantuan reguler kayak PKH, kemudian bantuan sembako atau bantuan BPNT dan PBI ini masih tetap ya sama. Khususnya ya dalam bentuk uang seperti PKH dan juga BPNT bantuan pangan non tunai atau bantuan program kartu sembako. Karena untuk kuotanya di tahun 2023 itu tetap. Untuk PKH, kuota yang menerimanya itu adalah 10 juta keluarga atau KPM. Dan penerima bantuan sembako atau BPNT kuotanya masih tetap ya, sekitar 18,8 juta keluarga atau KPM. Jadi kurang lebihnya segitulah. Nah, jika mungkin ada KPM PKH atau KPM BPNT yang ditidaklayakkan di bulan Desember tahun 2022 ini, karena sebab-sebab atau faktor tertentu, mungkin karena bisa kaya atau alamat tidak ditemukan, kemudian mungkin bisa karena sudah jadi PNS, TNI atau Polri atau keluarganya ada yang PNS dalam satu kakaknya. Nah, ini nanti bisa mengakibatkan bantuannya mulai tahap 1 tahun 2023, baik PKH tahap 1 atau mungkin juga dapat BPNT,
di tahap satunya, nah ini tidak bisa cair atau bantuannya akan dihapus. Nah, itu juga nanti bisa berdampak juga dengan bantuan PBI, Kartu Indonesia Sehatnya. Nah, maka dari itu para KPM PKH dan KPM BPNT atau juga KPM BPI ya nggak perlu menunggu-nunggu bantuannya. Jika memang tidak layak mendapatkannya, ya nanti tidak akan bisa mendapatkan bantuan lagi. Bantuan itu tidak selamanya ya. Jadi jangan sampai kecanduan terhadap bantuan sosial dari pemerintah. Jika memang masuk kategori tidak layak, ya mau tidak mau ya harus berhenti dari penerima bantuan. Bantuannya ya akan di-stop, akan dihapus. Jadi itu ya Sobat YouTube semua. Karena juga habis ini juga ada program, kami pendamping PKH juga akan melakukan resertifikasi juga. Nah, bagi KPM, PKH nanti yang masuk dalam sistem kami di Six Mobile, itu nanti akan ada nama-namanya yang harus kami kunjungi rumahnya, kami survei rumahnya berikut dengan keadaan ekonominya. Nah, di situ nanti ada pilihan apakah KPM tersebut masih kategori miskin atau tidak. Nah, kalau sudah tidak masuk kategori miskin, ya nanti kemungkinan bantuan di tahap berikutnya ini tidak bisa cair. Karena untuk tepat sasaran, bantuan ini ya hanya untuk warga miskin atau rentan miskin. Jadi itu ya Sobat YouTube semuanya. Nah, untuk pencairan atau jadwal penyaluran bantuan PKH tahap 1 tahun 2023 itu rentan waktunya antara bulan Januari, Februari, dan Maret. Jadi di antara 3 bulan tersebut. Ya doakan saja semoga secepatnya ya. Siapa tahu akhir Januari atau mungkin di awal-awal bulan Februari tahun 2023. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa di akhir bulan Januari seperti di tahun berapa ya. Mungkin ada salah satu tahun mungkin 2020 atau 2021 itu di akhir-akhir Januari mulai disalurkan bantuan PKH tahap 1 di termin pertamanya. Nah, itu ya Sobat YouTube semuanya. Dan untuk KPM PKH yang cair bantuannya, apakah di tahap 4 kemarin cair bantuannya, apakah nanti di tahap 1 itu akan pasti cair bantuannya? Ya tidak tentu ya. Yang jelas yang cair itu ya namanya itu atau datanya itu yang jelas yang pasti sudah padan DTKS dengan Dukcapil, tidak ada masalah, tidak anomali. Dan yang pasti yang masih punya komponen kalau untuk PKH, baik komponen kesehatan, komponen pendidikan, maupun komponen kesejahteraan sosial. Dan untuk aturan PKH di tahun 2023, siapa saja yang cair di tahap 1, hanya keluarga yang di dalam KK-nya terdapat salah satu di antara ke-7 kategori berikut ini yang bisa cair bantuannya. Dan berikut juga dengan jumlah bantuan yang diterima. Nah, jumlah bantuan yang diterima ini ya yang pasti yang sudah ada di DTKS. Dan mungkin sudah terbaca di sistemnya juga. Nah, dari ke-7 kategori tersebut apa saja? Yang pertama adalah KPM, di mana keluarga tersebut dalam KK-nya ini terdapat ibu hamil. Nah, ibu hamil bantuannya kalau 1 tahun itu 3 juta rupiah. Kalau per tahap 750.000 rupiah. Nah, untuk kehamilan yang dihitung di PKH itu adalah maksimal kehamilan yang kedua. Kehamilan ketiga itu nggak dihitung lagi. Kemudian kategori yang kedua adalah anak usia dini umur 0 sampai 6 tahun. Lah, tadi yang untuk ibu hamil, kalau ada atau mungkin di antara Sobat YouTube yang merupakan KPM PKH, mungkin ibu-ibu ya yang sudah hamil, mungkin baru hamil atau sudah berjalan berapa minggu, segera laporkan ke pendampingnya. Karena sekarang pendamping sudah bisa mengakses untuk memutakhirkan data KPM PKH, siapa saja yang hamil itu langsung akan diproses di dalam aplikasinya. Nah, tadi anak usia dini umur 0 sampai 6 tahun, bantuannya per tahun itu 3 juta rupiah, kalau per tahap 750.000 rupiah. Dan yang terhitung maksimal adalah 2 anak usia dini. TK itu ya masih masuk anak usia dini karena 0 sampai 6 tahun. Kalau anak usia dininya ada 3, berarti yang satu nggak kehitung. Jadi maksimal 2. Kemudian kategori yang ketiga adalah anak sekolah SD. Jadi harus aktif ini bersekolah di SD. Dan anaknya ini
bantuannya itu mendapatkan Rp900.000 per tahun. Kalau per tahapnya, tahap 1 nanti itu adalah Rp225.000. SMP juga, kategori keempat itu SMP, bantuannya Rp1.500.000 per tahun. Kalau per tahap berarti Rp375.000. Kemudian kategori kelima adalah anak SMA. Bantuannya 2 juta per tahun. Hitungan per tahapnya, tahap 1 nanti berarti hanya Rp500.000. Nah, untuk ketiga kategori tersebut yang masuk komponen pendidikan ini, nah kalau sekolah untuk komponen pendidikan ini, wajib anaknya itu harus terupdate, harus terinput ya, maksud saya terinput datanya, data kependudukannya dengan benar di data Dapodik atau di EMIS, data pokok pendidikan yang ada di sekolah. Kalau EMIS ini biasanya untuk madrasah. Karena sekarang sistem PKH itu langsung nyambung dengan sistem yang ada di sekolah atau pendidikannya. Jadi langsung menyambung di Dapodik atau di EMIS. Kalau nggak di input di sana dengan benar, nah biasanya bantuannya ini tidak bisa cair. Mungkin bantuannya tidak sesuai komponen seperti itu, tidak sesuai kategori. Biasanya mungkin punya anak SD 1, SMP 1. Bantuannya mungkin yang cair hanya Rp375.000. Berarti yang anak SD-nya ini belum terinput secara benar di Dapodik sekolah SD-nya. Nah itu ya, jadi ya silahkan datang langsung ke sekolahan, menanyakan ke operator sekolahnya, mengecek ya, apakah anaknya sudah terinput di Dapodik atau EMIS atau belum. Kemudian kategori yang keenam adalah untuk lansia. Jadi dalam kakaknya itu ada mungkin orang tua atau mertua yang usianya minimal 60 tahun. Nah itu aturan yang terakhir itu 60 tahun. Nggak tahu nanti mungkin ada perubahan karena dulu itu sempat 70 dan kembali lagi ke aturan sebelumnya yakni minimal usia lansia 60 tahun. Bantuannya Rp2.400.000 per tahun. Tahap 1 nanti kalau per tahap itu Rp600.000. Begitu juga dengan disabilitas. Ini dalam kakaknya mungkin ada yang mengalami disabilitas. Bantuannya Rp2.400.000 per tahun. Dan tahap 1 nanti per tahapnya itu Rp600.000. Jadi jika punya salah satu kategori di antara ketujuh kategori tersebut, nah nanti dan yang pasti datanya sudah padan dengan Dukcapil, tidak ada masalah, tidak ada anomali. Nah nanti dipastikan dan verifikasinya itu masih layak. Nah itu dipastikan tahap 1 nanti itu akan cair kembali untuk bantuan PKH tahap 1 tahun 2023. Jadi itu tadi ya, ketujuh kategori yang wajib dimiliki salah satunya oleh para KPM PKH jika bantuannya ingin cair di tahap 1 tahun 2023. Nah, selain anak sekolah tadi, itu mungkin ada anak usia dini atau lansia, kalau nggak masuk KK, belum update di Dukcapil, atau mungkin nick-nya belum teraktivasi, ya tidak akan bisa kebaca kategorinya di dalam bantuannya. Jadi itu ya Sobat YouTube, informasi yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.